Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini ya. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kalian semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah tentang mantan ya. Kita akan lihat tentang mantan kamu ya, yang mungkin kamu tidak tahu ya tentang dia gitu. Dan akhirnya kalian tahu melalui readingan ini. Oke, kita akan lihat untuk mantan zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo di sini. Mantan Virgo ya, yang tidak kamu tahu tentang dia di sini. Seperti apa dianya, dan nanti kita akan lihat juga bagaimana dia ke kamu. I look for you everywhere. Aku mencarimu kemana-mana. Sepertinya orang ini lagi cari-cari tahu tentang kamu ya. Aku tahu bahwa aku melewati batas dengan kamu. Aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku, ya kan? Dia ini masih stalking ya, pengen tahu, cari tahu kamu, kabarnya kamu gitu. Dia cari-cari mungkin melalui sosial medianya kamu, ya. Dia ingin tahu tentang kamu di sini. Apakah kamu bahagia tanpa dia? Apakah kamu sudah punya seseorang yang baru? Bagaimana kamu sekarang? Bagaimana kehidupan kamu sekarang gitu ya? Dia tahu ya, dia sadar dia itu sudah melewati batas dengan kamu ya. Di sini aku juga merasa ada sisi-sisi dia itu kayaknya dia ngerasa kamu memang nggak bakal maafin dia gitu loh ya. Dan di sini dia mencari kamu itu selain melalui sosial media, mungkin melalui temen kamu gitu ya. Temennya dia juga temen kamu gitu. Mungkin dia tanya-tanya, cari-cari tahu gitu ya tentang kabar-kabarnya kamu melalui temennya kamu yang juga temennya dia gitu ya. Kalau dia tidak ini ya, kalau orangnya bukan tipe yang introvert ya, atau bukan tipe orang yang pemalu gitu, atau bukan tipe orang yang gengsian. Kalau dia tipe-tipe orang yang introvert, gengsian atau pemalu ya, mungkin dia cari tahu sendiri ya melalui sosial media gitu ya. Dia scrolling kayak gitu ya, cari tahu Facebooknya kamu atau Instagramnya kamu kayak gitu. Dia cari kamu gitu karena dia tuh penasaran sama kamu saat ini, bagaimana kehidupan kamu saat ini, apakah kamu sudah bahagia dengan seseorang, punya orang baru dan sebagainya gitu. Namun di sisi lain dia ada kesadaran di sini bahwa dulu itu dia sudah melewati batas dengan kamu ya. Seperti itu, dan ada rasa-rasa dia memang sadar kalau mungkin karena dia sudah lewat batas, kayaknya tuh kayak kamu tuh udah nggak bisa gitu loh maafin kesalahan dia, seperti itu ya. Karena dia sudah tahu, dia tahu kalau dia itu sudah melewati batas gitu ya, perlakuan dia dengan kamu atau tindakan dia dengan kamu ya. Makanya dia ini nggak berani cari kamu langsung gitu ya, seperti itu. I can't stop thinking about you ya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu ya. Biasanya kalau seseorang itu ada semacam kesadaran diri ya, dia akan terus dilalui hantu, dihantui rasa bersalah terus gitu ya. Karena di sini dia sadar dia melewati batas dengan kamu, berarti dia tahu kesalahan dia gitu. Nah, di saat seseorang ini memiliki kesadarannya, tahu salahnya apa gitu ya. Nah, ini akan terus kepikiran tentang hal tersebut gitu. Ya, ini kayak semacam ada karmics atau karma yang belum selesai ya. Karmanya apa ya, seharusnya dia minta maaf sama kamu gitu sebelum dia menjujurkan. Dia bakal terus dihantui gitu
Ya, biasanya kalau ada seseorang yang memang katakanlah ini sudah fatal ya kesalahan dia, katakanlah di sini dia merasa sudah melewati batas ya, berarti kesalahan dia fatal gitu. Dan ini sangat menyakitkan kamu atau menyakiti kamu gitu. Ya. Kalau orang tidak memiliki perasaan apa-apa itu dia nggak akan kerasa. Tapi kalau memang orang itu punya rasa, benar-benar sayang atau punya rasa cinta gitu ya di dalam hatinya kamu, itu bukan hanya rasa bersalah, tapi juga penyesalan di sini gitu. Ya. Makanya kalau ada hal-hal seperti ini itu tidak bisa ya diabaikan begitu aja, itu nggak bisa gitu. Dia harus tahu gitu bagaimana kamu, atau kayak dia harus kayak katakanlah minta maaf gitu loh biar ini selesai gitu, karena ada bagian-bagian tertentu ya yang dinamakan seperti yang bilang tadi karma ini, itu kalau belum selesai itu dia akan ngangkut gitu rasanya ya, itu ya dia punya rasa bersalah, ingin minta maaf tapi belum kesampaian. Nah, ini akan terus gitu loh, akan terus dan terus keingat, kepikiran terus gitu ya, bahkan dihantui rasa bersalah. Ini bisa seumur hidup kalau nggak segera diputus. Ya putusnya gimana ya, itu ada bagian-bagian tertentu ya, atau bagian dari kehidupan itu yang cara memutus karma itu ya harus minta maaf gitu. Tidak bisa dilupain gitu aja kemudian diserahkan sama Tuhan minta maaf melalui doa. Itu kadang-kadang nggak bisa ya begitu, kadang-kadang nggak bisa dilakuin dengan cara seperti itu ya, dan bisanya harus dilakuin dengan cara ketemu orangnya, minta maaf sama orangnya gitu ya. Dan dia ini yang dia rasakan ini seperti itu karena di sini dia ada I can't stop thinking about you, dia masih memikirkan kamu terus ini gitu ya. Ada kesalahan fatal yang dia buat di sini gitu. Makanya dia berpikir bagaimana, apakah kamu bisa bahagia tanpa dia saat ini. Dia mencari kamu kemana-mana. Kemudian di sini I want to be more than friends, ingin lebih dari sekedar teman ya. Jadi saat ini memang karena ini mantan ya, berarti kalian itu tidak ada hubungan apa-apa saat ini. Nah, ingin lebih, berarti orang ini tuh ingin memulai lagi dengan kamu. Ya, kalau nggak gitu ya untuk sebelumnya, untuk beberapa orang di antara kamu ini sudah pernah bersama ya, sudah pernah bersama, tapi ini aku nggak tahu ya kenapa aku ngerasa di sini seperti hubungan kamu sebelumnya itu kayak seolah-olah kayak main-main gitu ya, tapi sebenarnya nggak main-main di sini. Aku contohkan ini gini. Mungkin kalian ini kayak temen tapi bukan temen kayak TTM gitu, pacar tapi kayak nggak ada status pacar gitu, dan orang ini tuh pengen lebih sama kamu ya, kayak pengen lebih, tapi mungkin kamunya di sini ya, untuk beberapa orang ya, nggak semua, mungkin kamunya itu belum siap bisa, atau mungkin kamunya menganggap dia cuma teman bisa gitu ya. Seperti itu, dan kamu kecewa sama dia karena ketika dia mengutarakan keinginan dia ke kamu dan kamu nggak bisa menerima dia. Nah, ini kayak orang ini mungkin langsung pergi, nggak ada kabar, bisa juga seperti itu gitu. Mungkin kamu nggak menerima dia, salah satunya ya seperti yang bilang tadi, ada yang memang kamu sudah punya pasangan saat itu, ada yang memang mungkin kamu belum siap menjalin hubungan dengan orang baru gitu ya, dan kamu kayak pengen ya udah kita jalanin temen aja dulu gitu ya, mungkin maunya kamu seperti itu. Tapi di saat itu orang ini mungkin kayak salah sangka gitu loh sama kamu, sehingga mungkin marah atau ada kata-kata yang dia luahin ke kamu yang kurang menyenangkan untuk kamu dengar, atau mungkin seperti yang bilang tadi tindakan apapun itu di sini yang pokoknya nggak seharusnya gitu ya. Tindakan nggak seharusnya ya selain marah ya mungkin dia kayak pergi berlalu gitu ya tanpa ada kabar atau gimana gitu loh, padahal kamu sebenarnya nggak bermaksud untuk menolak dia gitu loh ya, kamu kayak pengen memberi waktu dulu seperti itu. Tapi orang ini bikin apa ya, seolah-olah tuh
mengabaikan kamu, nggak mau ngertiin kamu gitu. Padahal mungkin alasan kamu sudah kamu kasih tahu sama orang ini gitu. Ya mungkin kamu masih butuh waktu gitu. Tapi karena ada sifat dia yang mungkin nggak terima atau kayak gimana, orang ini mungkin pergi gitu aja gitu loh. Ya seperti itu. Tapi di sini aku lihat orang ini sadar ya atas apa yang dia lakuin ke kamu gitu. Kalau yang kamu sudah punya pasangan ini ya dia sadar nggak seharusnya dia punya rasa sama kamu gitu. Karena kamu sudah mempercayai dia sebagai seorang teman gitu, nggak seharusnya dia lebih gitu. Ya makanya di sini aku tahu bahwa aku lewati batas dengan kamu gitu. Ya. Dan di sini ada rasa bersalah dia gitu sama kamu karena kamu sudah kayak mempercayai dia gitu loh ya, mempercayai dia sebagai seorang teman, teman yang benar-benar baik gitu, tapi dia ada ini lain gitu sama kamu gitu, feeling lain gitu. Biasanya kalau ada apa ya, katakanlah best friend gitu ya, teman yang benar-benar teman, dipercaya teman gitu ya, ya pokoknya kemana bersama, deket selalu ini gitu ya. Kalau bagi aku ya, wanita dengan laki-laki teman deket itu wajar biasa gitu ya, karena yang penting seseorang itu adalah niatnya, hatinya gitu. Hatinya itu niatnya apa, kalau hatinya, karena bukan semua orang ya yang laki-laki perempuan itu deket itu punya feel lain, itu nggak begitu juga gitu. Kadang-kadang memang dia ada true friend ya, bener-bener friend, real friends gitu ya, yang menjadikan seseorang salah sangka itu kadang-kadang kedekatan ini gitu ya, dipikirnya berlebih begini-begini, nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah dalam konteks ini mungkin kamu itu benar-benar mempercayai dia sebagai seorang teman gitu ya, karena aku sendiri pernah ngejalanin hal seperti ini gitu ya, mempercayai dia sebagai seorang teman, benar-benar teman gitu ya. Karena kalau aku ya berteman dengan seseorang itu, kalau orangnya baik sama aku akan tulus sama dia gitu, nggak ngelihat statusnya, gendernya apa gitu ya, pokoknya pure, murni temen ya temen gitu ya, seperti itu. Dan aku punya batasan-batasan tertentu di sini, nggak bisa dilewati gitu. Kalau udah temen ya temen gitu, nggak boleh punya perasaan lebih gitu ya. Kalaupun kita ada tanda-tanda, tapi syukurnya aku nggak pernah ya punya lebih gitu, nggak punya perasaan lebih dari sekedar teman dengan teman sendiri, itu nggak pernah gitu ya, karena memang pure gitu ya, murni gitu. Cuman kalau orang itu sekiranya menyalahgunakan ya perasaanku atau dia punya feel lain, itu memang aku kayak nggak suka gitu loh, udah kayak nggak suka gitu, karena aku ngerasa orang itu tuh apa ya istilahnya, mengkhianati kepercayaan yang kuberi gitu. Nah jadi kan nggak suka ya, awalnya temen deket bisa deket, tiba-tiba karena perasaan itu kita jadi jauh. Nah mungkin orang ini tuh kayak gitu kamu dengan dia ini yang tipe friends ini mungkin begitu gitu loh ya. Tapi dianya di sini karena kamu nggak nerima dia ya, dia langsung berlalu gitu aja gitu, tanpa kata-kata, tanpa ini gitu. Nah ketika kalian langsung lost contact, nggak ada apa-apa gitu ya, dia baru sadar di sini karena dia sudah melewati batas. Biasanya ketulusan itu tuh akan kerasa ya, oh iya dia sudah baik banget sama aku ya, dia tulus banget loh temenan sama aku, udah kemana-mana sama, kalau aku ada kesusahan dia yang aku minta tolong dia mau bantu. Nah ini tuh akan ngerasa kehilangan dia gitu, walaupun status kamu sebagai seorang teman itu akan ngerasa kehilangan kalau memang dia benar-benar apa awalnya itu benar-benar ada rasa tulus dan dia bisa ngelihat ketulusan kamu atau nilai diri kamu gitu. Nah orang ini mungkin salah satunya kamu dengan dia ini punya koneksi yang seperti ini gitu dulunya ya, makanya orang ini kayak nggak bisa berhenti memikirkan kamu karena ada rasa bersalah di situ gitu ya, kayak seolah-olah tuh menyia-nyiakan, mengkhianati kepercayaan kamu, menyia-nyiakan kamu gitu ya. Kayak nggak ada kata-kata, mungkin dia langsung menghilang atau mungkin blok kamu, menjauh dari kamu kayak gitu ya. Jadi persahabatan yang mungkin bertahun-tahun gitu, katakanlah seperti itu ya, mungkin yang kalian jalin itu jadi sia-sia gitu ya. Untuk beberapa orang ada konteks yang seperti itu ya. Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian gitu.
Kemudian di sini aku ya, I hope forgive me one day ya. Dia berharap satu hari nanti kamu mau memaafkan dia ya. Ini harapan dia ya. Untuk beberapa orang ini memang pasangan kamu sendiri yang sudah menjadi mantan. Ya, sudah menjadi mantan dan dia berharap kamu mau memaafkan dia. I want to be more than friends. Dia ingin lebih gitu ya. Jadi saat ini pun dia ingin sama kamu ya. Ingin kembali lagi sama kamu, bersama kamu lagi, bertemu sama kamu gitu ya, kembali lagi sama kamu ya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia berharap suatu hari nanti kamu memaafkan dia gitu ya kan. Kamu mungkin juga ada rasa ngegantung di sini yang kamu rasain ya. Kalau misalkan putusnya kamu dengan dia ini kayak nggak ada kata putus ya, tiba-tiba kalian bertengkar langsung hilang, lost contact kayak gitu aja. Nggak ada yang mau memulai, kamu nggak mau komunikasi dulu, gimana hubungan kamu, begitu juga dengan dia gitu. Terutama di sini yang kamu sudah ada status ya, mungkin kamu pernah bertunangan atau gimana gitu ya. Yang jelas dulunya kalian pernah deket banget gitu ya. Orang ini ingin lebih ya, dia tidak ingin cuman hubungan yang dangkal atau biasa-biasa aja. Sebenarnya ada rasa-rasa seperti itu gitu. Hanya saja sebelumnya itu nih dia masih ada melewati batas denganmu. Jadi kayak orang yang masih tidak bertanggung jawab, mungkin dia lebih mementingkan egonya ya, ngedepankan egonya, memenangkan egonya daripada apa yang dia rasakan gitu. Ya, di sini sudah jelas ya, dia ini punya rasa sama kamu. Bukan dia tidak memiliki rasa. Gitu, karena di sini ada penyesalan dia ya. Dia berharap kamu memaafkan dia suatu hari nanti gitu. Bahkan di sini ada I can't stop thinking about you. Tidak bisa berhenti memikirkanmu dan dia lagi mencarimu kemana-mana ya. Selain itu juga di sini di mana-mana itu dia teringat kamu gitu. Kemana dia pergi, setiap saat, setiap detik, setiap waktu tuh ingat kamu terus gitu. Oke. Overthinking orang ini ya. Kemudian kita lihat di sini dari oracle-nya. Bagaimana dia ke kamu ya? Apakah dia akan ada action, effort gitu atau gimana? Kita lihat di sini. Mantan Virgo. Codependency, addiction ya kan, di masa lalu di sini. Ada ego, ada gengsi, kayak seolah-olah kamu nggak mau cari aku juga nggak mau cari kamu nggak menghubungi aku ya, aku nggak mau hubungin kamu dulu. Nah istilahnya kayak gitu. Codependency ini juga kemelekatan ya, sepertinya orang ini nggak bisa tanpa kamu ya, nggak bisa jauh dari kamu atau nggak bisa tanpa kamu. Makanya ada I can't stop thinking about you, dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Cuman karena ada ego, ada gengsi yang tinggi di sini. Nah ini dia nggak terlihat ya, karena dia nggak mencari kamu, nggak coba ngubungin kamu gitu ya. Dia cuman bisa stres doang gitu mikirin kamu. Di sini ada true love ya. Ini bisa cinta sejati ya untuk beberapa orang kalau dia memang pasangan kamu sendiri yang lagi ngegantung ya. Contohnya kalian dengan seperti yang mulai tadi, kamu mungkin sudah pernah bertunangan atau menikah dengan orang ini ya, dan hubungan kamu, status kamu lagi ngegantung. Nah, ini adalah perjalanan cinta sejati ya. Kayak kamu itu memang diuji ya dari perpisahan ini atau dari problem masalah yang terjadi antara kamu dengan dia ya. Namun untuk beberapa orang kalau di dalam konteks yang aku bilang tadi ya, mungkin pernah deket, TTM atau apa gitu ya, yang belum ada status lebih kayak pernikahan gitu ya. Nah ini true love ini menandakan real love ya, yang dia ini benar-benar cinta sama kamu ya. Perasaan dia bukan main-main di sini ya. Dia baru menyadari setelah kalian berjarak, setelah berpisah, kalau dia perasaan dia ke kamu itu real atau nyata gitu ya. Dan kalau yang dalam konteks pertemanan tadi ya, yang mungkin dulunya kamu sudah punya tapi dia ini tapi enggak, ini menandakan true love ini real love ya, yang dimana dia ini benar-benar sayang sama kamu, nggak mau kehilangan kamu ya. Jadi dia kayak orang yang menyadari bahwa ya di sini kan ada kemelekatan ya, codependency. Jadi cinta itu nggak harus katakanlah cinta itu nggak harus melekat ya, atau nggak harus bersama gitu. Nah orang ini sadar seperti itu ya. Cinta itu nggak harus bersama ya, menjalin persahabatan
itu sudah menandakan wujud dari cinta itu sendiri juga gitu ya. Seperti itu. Karena mencintai seseorang itu yang penting bisa bersama dengan orangnya, melihat dia bahagia dengan orang lain. Nah, itu namanya real cinta gitu ya. Nah, orang ini kayak ada kesadaran seperti itu. Kemudian di sini ada make the effort. Oh, untuk beberapa orang nih sepertinya next ke depan akan ada perjuangan ya dari orang ini, dari seseorang ini ya. Dia akan melangkahi batasan egonya di sini, tembok yang dia buat sendiri ya gitu. Dia akan berjuang kembali ya sepertinya orang ini gitu, karena di sini juga I hope forgive me one day gitu. Aku harap satu hari nanti kamu mau memaafkan aku. Mungkin ya ini akan ada perjuangan dari dia ya, seperti itu. Kemudian kita lihat dari zodiak dia ya. Sun, Moon, Rising, and Venus. Ada Gemini, ada Capricorn. Oke, di sini ada Taurus, ada Scorpio. Ya, orang ini agak sedikit misterius ya, sok misterius atau bersikap misterius gitu. Menurut kamu juga tahu ya. Di sini orangnya memang seperti itu. Kemudian ada Cancer. Ya, Gemini, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer ya untuk ciri lain orang ini, orang yang terbuka ya, tenang, sabar. Sebenarnya orangnya itu orang yang bertanggung jawab ya, sabar ya, memiliki kesabaran sebenarnya. Ya, namun biasa ya, orang itu kan ada perjalanannya sendiri ya, atau pendewasaannya sendiri-sendiri ya. Kadang-kadang kesabaran itu tidak bisa langsung muncul gitu aja ya. Kadang-kadang kesabaran itu tuh muncul melalui ujian gitu. Mungkin dulunya dia orang yang pemarah gitu ya, karena ada ujian yang bertubi-tubi untuk melatih kesabaran dia. Nah, ini jadi kalau dia orang yang bisa belajar dari situ, sadar gitu ya. Nah, ini bisa jadi orang yang sabar dan stabil ya. Yang dulunya kaku, kasar bisa jadi lembut, lemah lembut gitu ya. Atau kayak egonya sudah turun gitu ya, nggak meninggikan ego lagi, tapi kayak orang yang udah lembek gitu ya, lembut atau lembek gitu, nggak keras lagi gitu. Nah, seperti itu. Makanya di sini seperti yang bilang tadi, mungkin dia bisa jadi lebih tenang atau sabar gitu, stabil, dan dia juga orang yang mandiri, orang yang bisa lebih bijaksana ya. Di sini juga ada yang menandakan orang yang sangat setia untuk beberapa di antara mereka, karena di sini juga ada true love ya, sudah pasti menandakan sebenarnya tipe orang yang setia ya terhadap cinta gitu ya. Kalau sudah satu orang ya satu gitu ya, seperti itu, dan orang yang penuh perhatian di sini. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.